Kasus keracunan makan bergizi gratis terus berulang. Sejumlah daerah pun menetapkan status kejadian luar biasa. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkap data terkini ada 55 korban ponpes ambruk yang masih dicari. Sementara jumlah korban meninggal 8 orang. Dua tahanan yang merupakan sepasang kekasih menikah di rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan sel tahanan karena keduanya tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Renata Panggalo, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita awali Indonesia Update dengan informasi pertama. Kebakaran terjadi di warung makan di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, saudara. Diduga api berasal dari tabung gas yang baru saja diganti pemiliknya. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bangunan warung. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung memadamkan api agar api tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Kebakaran terjadi saat tabung gas yang baru saja diganti pemilik warung makan mengeluarkan api dari selang regulator hingga api membesar. Sempat terdengar suara ledakan saat kebakaran terjadi. Gasnya mati, terus mau diganti, kan ininya apa sih namanya, gasnya langsung pasang, langsung duar gitu, langsung ada apinya, langsung apinya gede. Oh, langsung besar aja? Kasus keracunan makan bergizi gratis terus berulang. Sejumlah daerah pun menetapkan status kejadian luar biasa. Tak hanya menelusuri warga yang keracunan untuk segera diobati, kepala daerah juga menurunkan tim Satgas untuk investigasi dugaan penyebab keracunan ini. Puskesmas Kadungora, Garut, Jawa Barat kembali menerima 6 pelajar korban keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Pelajar yang keracunan memiliki gejala yang sama, yakni mual, sesak, pusing, dan diare. Kepala Puskesmas Kadungora menyatakan total korban keracunan di Garut berjumlah 307 orang. Seluruh pasien korban keracunan yang dirawat pada Selasa dan Rabu sudah dipulangkan. Sementara 6 korban keracunan MBG lainnya masih dirawat di Puskesmas Kadungora, Puskesmas Leles, dan RSUD Dr. Slamet. Mungkin yang pertama ada yang keluhannya dari Selasa dirasakan, mungkin obati sendiri. Sekarang ada penambahan gejala mungkin ya, atau juga tidak ada perbaikan, akhirnya datang ke puskesmas. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat sebelumnya menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB, keracunan massal akibat menu MBG di Kecamatan Kadungora. Bupati Garut, Abdusi Syakuramin meminta seluruh kepala desa menelusuri warga yang keracunan untuk segera ditangani dengan seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah. Dan saya minta tolong sama Kapolsek dengan Babinkamnya ya, kemudian juga sama Danamil dengan Babinsanya melakukan monitoring. Kita nggak mau ada kecolongan sampai orang tidak datang ke puskesmas karena tidak tahu atau tidak ada biaya atau karena takut ada tidak perhatikan. Sementara itu, 80 murid SD dan TK di Kabupaten Agam, Sumatera Barat diduga keracunan setelah menyantap menu program MBG. Siswa dirawat di Puskesmas Manggopoh dan RSUD Lubuk Basung.
mengeluhkan sakit perut dan diare, diduga setelah mengonsumsi MBG yang berasal dari dapur SPPG Kampung Tangah. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menurunkan tim Satgas untuk investigasi dugaan penyebab keracunan puluhan murid di Kabupaten Agam. Selama investigasi, kegiatan operasional dapur Satuan Pelayanan SPPG yang diduga bermasalah akan dihentikan. Alhamdulillah Pak Bupati Agam langsung menggerakkan satgasnya untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Agam di salah satu dapur. Dari informasi terakhir tadi ada di antara anak kita yang sudah pulang ke rumah dan salah satu ada belasan tadi yang masih dirawat. Per 30 September 2025, Badan Gizi Nasional mengungkap 6.457 orang terdampak keracunan MBG dari wilayah di Pulau Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur. Dengan jumlah 4.147 orang atau kasus terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Tim Liputan Kompas TV. Kementerian Kesehatan akan melakukan pengawasan terkait keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah. Nantinya Kemenkes akan mengupdate kasus ini seperti saat pandemi COVID-19. Rapat lanjutan koordinasi penanggulangan KLB keracunan makan bergizi gratis digelar Kamis 2 Oktober 2025 di Gedung Adiatma Kementerian Kesehatan Jakarta. Usai rapat koordinasi, pemerintah menggelar konferensi pers. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan kasus keracunan MBG ini setiap hari, seperti saat pandemi COVID-19. Update angka kasus ini akan terintegrasi melalui puskesmas maupun dinas kesehatan. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu, ya. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Menanggapi permintaan moratorium program makan bergizi gratis dari sejumlah pihak, menyusul marak kasus keracunan MBG di berbagai daerah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan Presiden Prabowo Subianto masih memerintahkan BGN melakukan percepatan program MBG. Dadan menyebut saat ini investigasi masih berjalan untuk menelusuri kasus keracunan. Perbaikan fasilitas terus dikebut untuk memastikan program tetap berlangsung seperti biasa. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Sementara prihatin dengan KLB keracunan MBG, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyampaikan surat terbuka untuk Badan Gizi Nasional. IDAI menyebut MBG sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia. Namun kejadian keracunan ini terus berulang dalam jumlah ribuan, yang justru menimbulkan risiko serius bagi keselamatan anak. Selain itu, dalam surat tersebut, IDAI juga mencantumkan sejumlah poin yang penting dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. Salah satunya, perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan yang melibatkan sejumlah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Jumlah korban kasus keracunan akibat program penyediaan makanan bergizi gratis terus bertambah. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Piprim Basarah Yanuarso menyampaikan di program Sapa Siang, pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh program MBG yang telah menimbulkan korban keracunan pada anak. Dan berikut cuplikannya. Kita harus fokus juga pada keselamatan anak yang harus menjadi prioritas utama, ya. Jadi
kalau masih ada keracunan makanan pada anak, artinya kan prosesnya harus dievaluasi menyeluruh. Ini ada yang tidak betul dalam prosesnya. Kalau poin kami, cegah jangan sampai ada keracunan, zero keracunan MBG ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan sepenuhi standar-standar internasional. Standar HACCP itu menurut saya harus dilakukan dengan ketat di setiap tahapannya. Jangan sampai ini ada yang sebetulnya tidak memenuhi standar, tapi karena sesatu dan lain hal kemudian diloloskan begitu saja. Buktinya apa? Buktinya masih ada korban keracunan. Gitu loh. Jadi saya sih simpel aja sebagai dokter anak, pokoknya udah deh stop keracunannya. Mau MBG-nya dikerjakan seperti apa, monggo silakan. Dan IDAI siap untuk berkontribusi. Kami punya pakar nutrisi anak, ya banyak pakar nutrisi anak di kami, dan itu bisa dikerjasama dengan pemerintah, dengan BGN misalkan dalam hal poin misalnya pemilihan menu bergizinya seperti apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita siap berkolaborasi, Mas. Oke. Tim SAR gabungan Jumat pagi kembali menemukan 3 korban robohnya ponpes dalam keadaan meninggal dunia. Informasi selengkapnya saudara usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Update. Proses evakuasi dan pengangkatan puing runtuhan bangunan pondok pesantren Jumat pagi dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator breaker setelah sebelumnya menggunakan crane. Alat berat ini difokuskan untuk memecah balokan beton besar yang ada di runtuhan. Setelah menggunakan crane sejak Kamis siang kemarin untuk mengangkat puing besar runtuhan, proses evakuasi tim SAR dilanjutkan dengan menggunakan ekskavator breaker sejak pukul 1 dini hari tadi untuk memecah belahan beton yang menghalangi akses evakuasi. Puluhan truk juga disiagakan untuk mengangkut puing runtuhan menjauhi TKP. Tim SAR gabungan Jumat pagi kembali menemukan 3 korban robohnya ponpes dalam keadaan meninggal dunia. Sudah ya? Oke ya. Oke baik. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Bahwa sampai dengan sore hari ini kami akan menyampaikan sampai dengan sore hari ini ya terkait dengan pencarian para santri yang tertimpa musibah runtuhnya bangunan pesantren ya. Bahwa kami update dari yang awal pagi 7:30 satu korban ditemukan, kemudian yang kedua pada pukul 7.35 dilanjutkan, kemudian penemuan yang ketiga pada pukul 10:17 dan yang keempat pada pukul 11:16 dan terakhir tadi pada pukul 2.00 juga ditemukan korban kelima, sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan 5 orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia, sehingga kalau dijumlahkan seluruh korban yang ditemukan ada 113 terdiri dari selamat 10 dan yang 103 dalam kondisi selamat ya. 10 meninggal dunia, yang 103 dalam kondisi selamat. Semua itu santri semua atau gimana Pak? Untuk yang 10
meninggal dunia itu karena belum teridentifikasi ya. Jadi nama-namanya nanti nunggu setelah identifikasi selesai. Pak, ini proses berapa lama Pak kira-kira Pak untuk pengangkatan material? Ya, untuk pengangkatan material ini kalau dilihat dari kemarin kita melaksanakan pembongkaran ya, sampai dengan ini berarti sudah 2 hari, ini 10%, baru 50% ya, baru 50%. Kalau memang kami lihat dari perhitungan secara matematis, tentunya mungkin sampai hari sore besok atau hari minggunya. Itu sampai sudah bersih semua Pak? Ya, kemungkinan akan seperti itu. Tapi tentunya dalam proses pembongkaran itu kami juga sambil ya, kalau memang ada posisi yang kemudian posisi aman atau safe untuk melakukan searching atau pencarian di sisi yang lain akan kami lakukan juga. Jadi kemudian seandainya kemudian ada terlihat korban meskipun itu kondisinya masih terjepit, nanti akan kami laksanakan proses evakuasi juga. Tapi standarisasinya Pak dalam pembongkaran ini memang harus pelan-pelan kayak gini Pak? Gimana? Maksudnya standarisasinya itu memang harus pelan-pelan kayak gini ya? Sudah ada SOP-nya khusus kayak gini Pak ya? Ya, secara teknis ada bagian tersendiri ya. Saya nggak bisa menyampaikan secara teknisnya prosesnya itu harus seperti apa. Tapi yang jelas ada teknisnya tersendiri untuk pembongkaran tersebut, karena memang bahwa gedung ini, yang reruntuhan ini adalah dia menyambung ataupun ada sambungan ke bangunan-bangunan di sampingnya. Jadi mungkin ada teknis tersendiri dan itu ada timnya sendiri yang tahu persis dengan hal tersebut. Secara tingkat kesulitan apa perbedaannya apa sih Pak dengan melakukan proses manual yang kemarin sudah berlangsung Pak? Ya, sangat berbeda ya. Kemarin memang kita mengevakuasi atau melaksanakan evakuasi kepada korban-korban yang memang kondisi hidup ya. Kondisi hidup, pertama di samping memang lokasinya itu ada di bawah reruntuhan yang paling bawah atau di gedung lantai bawah, di mana space pencarian itu cuma beberapa sentimeter, sehingga kami harus merangkak dalam pencarian. Kemudian tentunya rawan sekali untuk runtuh kembali, posisi masih bangunan utuh, otomatis sangat riskan untuk runtuh kembali, sehingga perlu kehati-hatian, apalagi itu adalah korban yang memang masih kondisi hidup. Itu pun kami bertahap kan waktu itu untuk membuat lifetime-nya itu lebih lama ya. Itu pun kami dengan sebelum kami bisa mengakses, kami masih oksigen, kasih minuman seperti itu. Sementara kalau sekarang kami memang dari sisi luar yang artinya tidak harus merangkak dan sebagainya. Itu pun kami menggunakan peralatan yang kemudian lebih besar dan bisa digunakan untuk lebih membobol lebih cepat seperti itu. Kalau dari pemetaan gimana Pak? Anak-anak dari 50% yang sudah dicapai ini pemetaannya apakah ditujukan di bagian tengah dulu yang menjadi titik tertimpa paling banyak gitu apa gimana Pak? Tentunya nggak seperti itu ya. Memang teknisnya adalah bagaimana membongkar semuanya secara keseluruhan semuanya. Tapi tidak. Dan itu dia saudara informasi terkini langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur mengenai proses pencarian korban robohnya Ponpes. Dan dari informasi tadi saudara kita mengetahui ada 5 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Informasi berikutnya saudara, usai jeda 2 tahanan yang merupakan sepasang kekasih menikah di rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Prosesi ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan sel tahanan karena keduanya tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani kembali menarik perhatian dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani mengenakan batik karena sidang digelar bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dalam sidang kali ini, Nikita Mirzani menghadirkan ahli ITE Andi Widianto Humerson.
Dalam persidangan, Nikita menanyakan penerapan pasal tindak pencemaran nama baik. Ahli ITE menyebut aturan ancaman dan pencemaran hanya berlaku pada subjek orang, bukan benda atau produk. Menurutnya, produk tidak memiliki nama baik yang bisa dicemarkan. Seorang supir truk di Blora, Jawa Tengah tewas terhimpit di kolong truk. Peristiwa naas itu terjadi saat korban sedang memperbaiki truk miliknya yang mengalami kerusakan. Proses evakuasi korban pun berjalan dramatis. Sekitar 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas mendongkrak truk dengan alat dongkrak. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Puluhan siswa-siswi madrasah di Jember, Jawa Timur harus belajar di teras dan di musola setelah ruang kelas ambruk diguncang gempa Sumeneb, Madura. Kondisi bangunan masih terlihat porak-poranda, dinding ruang kelas ambruk, dan juga atap serta genting berserakan di lantai. Meski merasa tidak nyaman belajar di teras dan musola, namun semangat siswa-siswi tetap ada untuk mengikuti pelajaran dari guru. Dari data BPBD Jember, hingga saat ini tercatat 3 sekolah dan 3 rumah warga rusak akibat gempa. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. 2 tahanan yang merupakan sepasang kekasih menikah di rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Prosesi ijab kabul terpaksa dilangsungkan di depan ruang sel tahanan karena keduanya tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Prosesi ijab kabul disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, Kapolres Goa, Kasat Tahti, dan Kasat Narkoba. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, pasangan kekasih ini lebih dulu ditangkap saat sedang membawa sejumlah paket sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu ke dalam lapas. Demikian Indonesia Update, Saudara. Saya Renata Panggalo, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.